Ini penting, ada keberkahan guru. Ada orang menikah itu sudah lupa dengan gurunya, bahkan melanggar gurunya. Sederhana rumusnya, ajari suamimu agar semakin dekat kepada gurunya wahai Neng Zayan, dan wahai Gus Reza ajari Neng Zayan agar semakin dekat dengan gurunya. Saling tolong menolong mendekatkan kepada guru, karena hubungan murid dengan guru ini membawa keberkahan yang panjang kisahnya. Keberkahan hidup, keberkahan ilmu, keberkahan di dunia hingga kebahagiaan nanti di akhirat. Maka di sini kepada siapapun wahai para ibu-ibu yang punya anak dan sebagainya, kalau nikahkan anak jangan asal saja. Minta petunjuk kepada guru-guru kita yang telah mengajari anak-anak kita. Jangan asal saja. Alangkah banyaknya orang setelah menikah jauh dari gurunya, lupa kepada gurunya, bahkan seolah-olah tidak pernah punya guru. Kapan ilmu manfaat dan kapan ada berkah? Kemudian kalau semakin dekat dengan guru ini semacam rambu-rambu. Ibaratnya insya Allah nggak ada masalah kalian berdua ini, insya Allah bahagia. Cuman kalau seorang punya pasangan dekat dengan gurunya, kalau suatu ketika ada sesuatu begitu mudah menyelesaikannya, tinggal kita cerita pada gurunya, guru yang akan mengingatkan dengan cara yang baik. Ini sir hubungan guru dengan murid itu untuk menghindarkan diri kita dari bermacam-macam permasalahan. Keberkahan ini banyak orang gara-gara, jangankan kok guru, kadang orang tua pun hilang gara-gara nikah. Tapi ini harus semakin dekat kepada guru, saling mendukung pasangannya agar semakin dekat kepada gurunya. Yang ketiga, jadikan dengan pernikahanmu kalian berdua semakin dekat dengan orang tua. Sederhana rumusnya, wahai Neng Zayan, ajari suamimu Gus Reza agar semakin hari semakin dekat dengan ayah ibundanya, abah uminya dan saudaranya. Dan juga Gus Reza ajari Neng Zayan agar semakin hari semakin dekat dengan ayah ibunda dan saudara-saudarinya. Kepada semua yang hadir, wahai para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Wahai para suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan ayah ibundanya. Ketahuilah, jika suamimu itu orang yang baik dengan ayah ibundanya dan baik kepada saudaranya, maka wahai para wanita-wanita solehah, suamimu itu adalah orang soleh yang pantas dan layak menitipkan benih di rahimmu. Tapi kalau seorang perempuan, seorang istri punya suami dengan orang tuanya kurang ngajar, dengan adik-adiknya tidak peduli, itulah anak. Itu orang-orang yang tidak punya bekti. Kalau menitipkan benih di rahim, nanti akan muncul anak bisa lebih keji daripada ayahnya. Maka harus hati-hati di sini. Makanya kalau anda wahai istri mengajari suamimu semakin baik dengan bapak ibunya, yang beruntung adalah anda. Dan wahai suami, jika istrimu kau ajari semakin hari semakin baik dengan ayah ibundanya, dengan saudaranya, maka dia wanita solehah yang layak anda menitipkan benih di rahimnya, di rahim yang baik, nanti akan lahir anak yang baik. Kemudian di balik ini ada keberkahan, di balik ini ada rayuan dahsyat. Sekarang ada loh ya, suami itu kalau melihat istrinya baik-baik dengan keluarganya, itu marah. Rupanya salah baca kitab Uqudul Ijan. Kitab Uqudul Ijan benar, kalau salah baca ini yang repot. Kamu kan sudah serahkan padaku, nggak boleh ke sana. Cerita tentang satu orang yang suaminya mau pergi, ceritakan suatu ketika ada dalam kitab disebutkan suami mau pergi, pesan pada istrinya, hei istriku kamu jangan kemana-mana. Tak taunya tidak lama kemudian ada berita ayahnya sakit, dia tidak mau datang ke tempatnya ayahnya karena ingat pesan suaminya. Akhirnya setelah itu ada berita lagi ayahnya meninggal dunia, dipanggil dia juga nggak mau karena patuh kepada suaminya. Setelah itu ada orang yang mendapatkan kabar bahwasanya dalam mimpi atau apa begitu kisahnya, bahwasanya seorang ayah diampuni gara-gara kepatuhan seorang istri. Laki-laki diktator salah paham, itu loh istri jangan kemana-mana, kamu kan sudah diberikan padaku, nggak boleh ke ayah ibumu. Dia salah ngaji, itu biasanya kerjaannya ngeliwat di belakang, dia nggak sekolah beneran. Tetapi yang hebat adalah wahai suami, katakan kepada istrimu, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin, tapi khusus kepada ayah ibundamu bebas. Dan jangan lupa membawa sesuatu yang menjadikan ayah ibundamu senang. Dan wahai istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin dekat dengan ayah ibundanya. Sama kebalikannya, di dalamnya ada keberkahan, kemudian di dalamnya ada rayuan dahsyat. Ada juga seorang istri, apalagi beberapa waktu yang lalu kita dengar katanya ada public figure, kita tidak tahu siapa orangnya, mengajari kita curiga kalau ada suami baik-baik sama ibunya, hati-hati. Loh, baik sama ibunya kok diwaspadai, kok dicurigai, ini adalah hidup seperti apa itu? Bahkan kita perlu melihat seorang istri, mungkin anda seorang kayaknya wanita solehah di belakang itu, mendengar suaminya transfer duit kepada ibunya, ibu sang suami, lalu bertanya, bang, abang kirim duit ya? Ketakutan istri suaminya, iya dek,
Abang kirim berapa? 3 juta. Rupanya sang istri berkata, abang kirim 3 juta, kenapa nak ngomong saya tambah 5 juta, biar 8 juta. Waduh, ini baru istri soleha, kirain mau marah. Sekarang ada istri rewel, di saat suaminya mengirim kepada keluarganya ruwet, maka hati-hati, akan hilang cinta pada akhirnya. Begitu sebaliknya rayuan dahsyat, kita membuat gambaran saja. Bangunlah rumah tangga Anda dengan keberkahan orang tua, hai hamba Allah. Ini ada keberkahan di balik ini semuanya. Kalau bicara rayu, mana ada lebih dahsyat daripada rayuan berikut ini. Coba, seorang istri ngajak suaminya, wahai suamiku, antarkan aku belanja. Kata suami, iya sayang. Yang tahu yang bayari suaminya nanti. Rupanya belanja di supermarket gitu, atau di suatu tempat. Setiap kali sang istri ngambil satu, misalnya minyak goreng 1 jerigen 1 kilo, suami berkata, tambah 1 kilo sayang. Terus ada gula 1 kilo, tambah 1 kilo, kata sang suami. Setiap beli sesuatu, sang suami bilang, tambah sayang, tambah sayang, tambah sayang. Setelah itu dikumpulin barang belanjaan, dibayar sama sang suami, dibawa pulang. Sang istri yang rapi itu merapikan barang belanjaannya. Setelah barang belanjaannya dirapikan, tinggal sisanya tambahan tadi. Bang, ini mau diapain? Dibungkus. Istri manut saya dibungkus. Setelah dibungkus mungkin mau disimpan. Disimpan mana bang? Mau dikirim. Kirim kemana bang? Dikirim ke ibu sayang. Ibu abang kan sudah meninggal. Sayang, ibumu cantikku. Allah, ibumu. Jatuh cinta yang kesekian kalinya. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri ternyata menabung, dikasih uang saku, suaminya pas-pasan. Tapi selalu menyisihkan uang tersebut untuk bisa dibelikan sesuatu. Kemudian minta kepada suaminya, abang tolong ini kirim abang. Kemana? Ke ibu. Ibu siapa? Ibu kita, ibumu sayang. Allah, tumbuh cinta di sini. Akan tapi ada seorang istri kalau kedatangan ibu mertuanya sama adik iparnya, padahal rumahnya gede kaya, kalau sudah kedatangan iparnya saya kedatangan mertuanya, langsung dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Ada model-model semacam itu. Tidak berkah hidupnya orang semacam itu. Akan tapi jadikan hidupmu indah dengan membantu pasangan untuk semakin dekat kepada orang tua, semakin baik kepada orang tua. Dan nomor satu kan, bahkan mungkin seorang istri bisa berkata begini, sayang, kita makan 3 kali, sekarang hari ini kita makan 2 kali. Kenapa? Aku dengar ibunda kita, ibu abang punya utang, satunya untuk bayar utang ibunda. Sampai berani begitu, karena di balik itu ada cinta yang tumbuh. Karena apa? Diam-diam dari dalam kalbunya seorang suami berkata, subhanallah, istriku perhatian dengan ibundaku. Sang istri pun bisa mendengar suaminya begitu, akan berkata dalam hatinya, suamiku baik banget dengan ibundaku. Di saat ada keberkahan, ada tumbuh cinta. Ini yang harus kita suburkan dalam kehidupan kita. Kita biasakan. Bahkan suatu ketika ada seorang terpesona gara-gara diingatkan suaminya. Dan saya merasa suatu ketika saya ingat, tidak lupa, kami ditelepon oleh ibu umi kami. Hanya ditelepon, rupanya ditelepon kami lagi baring-baring. Ya kan, nama telepon baring-baring, kaki kami pas saya letakkan di atas bantal, capek baru nulis telepon. Tiba-tiba istri ngomong, Uya telepon sama siapa? Mau telepon sama siapa? Umi. Masa telepon sama Umi kakinya begitu? Oh iya benar juga nih. Astagfirullahaladzim. Oh, benar. Lupa kita. Jadi ini rupanya nggak lupa model-model begini. Hari masih inget. Ya Allah, iya telepon sama Umi enak aja kakinya di atas. Memang karena capek. Biar Umi yang dijauh. Tapi ternyata peringatan kebaikan ini penting. Maka rumus berikutnya adalah biasakan dalam rumah tanggamu mudah mengingatkan dan mudah diingatkan.